Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan hasil dari presentasi yang telah tadi dipaparkan, di mana yang berjudul tentang kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Di sini Ibu akan membahas tentang konsep dan pengertian kemiskinan, garis kemiskinan, dampak kemiskinan, pertumbuhan kesenjangan dan kemiskinan, beberapa indikator kesenjangan dan kemiskinan, kemiskinan di Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, dan kebijakan anti kemiskinan. Konsep dan pengertian kemiskinan. Pengertian kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperbaiki keadaan. Kemiskinan dapat diartikan secara lebih luas dengan menambahkan faktor-faktor lain seperti faktor sosial dan moral. Secara konvensional, kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan individu atau masyarakat yang berada di bawah garis tertentu. Secara umum, pengertian dari kemiskinan sangat beragam, tergantung dasar pemikiran dan cara pandang seseorang. Namun, kemiskinan identik dengan ketidakmampuan sekelompok masyarakat yang terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi, atau bisa disebut kemiskinan struktural. Mereka hidup di bawah tingkat pendapatan real minimum tertentu, atau mereka berada di bawah garis kemiskinan internasional. Kemiskinan menurut Edi Suharto dalam Abdul Hakim 2002 nomor 219 adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi 1. Sumber keuangan, mata pencarian, kredit modal. Kedua, modal produksi atau aset, tanah, perumahan, kesehatan, alat produksi. Ketiga, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa. Keempat, organisasi sosial dan politik yang digunakan untuk mencapai kepentingan bersama. Kelima, informasi yang berguna untuk kemajuan hidup. Keenam, pengetahuan dan keterampilan. Konsep kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah masyarakat. Kemiskinan sebagai fenomena sosial yang telah lama ada, berkembang sejalan dengan peradaban manusia. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi sehingga seringkali makin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi tinggi. Substansi kemiskinan adalah kondisi deprivasi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa sandang, pangan, papan, dan pendidikan dasar. Garis kemiskinan. Peta berdasarkan CIA World Facebook yang menunjukkan persentase penduduk suatu negara yang hidup di bawah garis kemiskinan resmi negara tersebut. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan dan juga definisi kemiskinan lebih tinggi di negara maju daripada di negara kita sendiri. Dampak kemiskinan. Dampak kemiskinan begitu bervariasi karena kondisi dan penyebab yang berbeda memunculkan akibat yang berbeda juga. Pengangguran merupakan dampak dari kemiskinan. Berhubung pendidikan dan keterampilan merupakan hal yang sulit diraih masyarakat, maka masyarakat sulit untuk berkembang dan mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Dikarenakan sulit untuk bekerja, maka tidak adanya pendapatan membuat pemenuhan kebutuhan sulit, kekurangan nutrisi dan kesehatan, dan tak dapat memenuhi kebutuhan penting lainnya. Misalnya saja, harga beras yang semakin meningkat,
Orang yang pengangguran sulit untuk membeli beras, maka mereka makan seadanya. Seseorang atau seorang pengangguran yang tak dapat memberikan makan kepada anaknya akan menjadi dampak yang buruk bagi masa depan sehingga akan mendapatkan kesulitan untuk waktu yang lama. Pertumbuhan, kesenjangan, dan kemiskinan. Hubungan antara pertumbuhan dan kesenjangan. Hipotesis Kuznets data Descartes 1970-an dan 1980-an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi di banyak negara berkembang, terutama negara-negara dengan proses pembangunan ekonomi yang tinggi, seperti Indonesia, menunjukkan seakan-akan ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan per kapita, maka semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya. Studi dari Janti 1997 dan mulai tahun 1998 memperhatikan perkembangan ketimpangan pendapatan antara kaum miskin dan kaum kaya di Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat, serta beberapa negara di Eropa Barat, menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama dekade 1970-an dan 1980-an. Jati membuat kesimpulan, semakin besar ketimpangan distribusi pendapatan yang disebabkan oleh pergeseran demokrasi, maka perubahan pasar buruh dan perubahan kebijakan publik akan tergeser. Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan dan kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan dengan ketimpangan. Seperti yang telah dibahas di atas, mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan saat mendekati tahap akhir pembangunan, jumlah orang miskin berangsur berkurang. Namun, banyak faktor lain selain pertumbuhan yang juga mempunyai pengaruh besar terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah atau negara, seperti struktur pendidikan, tenaga kerja, dan struktur ekonomi. Indikator kesenjangan. Ada sejumlah cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yakni aksiomatik dan stokastik. Dominance yang sering digunakan dalam literatur adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan 3 alat ukur, yaitu dengan general entropy, ukuran Atkinson, dan convention Gini. Yang paling sering dipakai adalah convention Gini. Nilai convention Gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Bila 0, pemerataan sempurna, setiap orang mendapat porsi yang sama dari pendapatan, dan bila 1, ketidakmerataan yang sempurna dalam pembagian pendapatan. Ide dasar dari perhitungan convention Gini berasal dari kurva Lorenz. Semakin tinggi nilai rasio Gini, yakni mendekati 1, atau semakin jauh dari kurva Lorenz dari garis 45 derajat tersebut, maka semakin besar tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan. Indikator kemiskinan. Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda. Ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. BPS atau Badan Pusat Statistik menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan, BPS 1994. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2100 kalori per hari, sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Kemiskinan di Indonesia. Permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah kemiskinan. Di samping masalah-masalah yang lainnya, dewasa ini pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Menurut Remi dan Teji Tohirijanto, upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia telah dimulai awal tahun 1970-an.
diantaranya melalui program bimbingan masyarakat dan bantuan desa. Tetapi upaya tersebut mengalami tahapan jenuh pada pertengahan tahun 1980-an, yang juga berarti upaya penurunan kemiskinan di tahun 1970-an tidak maksimal, sehingga jumlah orang miskin pada awal 1990-an kembali naik. Di samping itu, kecenderungan ketidakmerataan pendapatan nasional melebar yang mencakup antara sektor, antar kelompok, dan ketidakmerataan antar wilayah. Berdasarkan data dari Bank Dunia, jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2002 bukanlah 10-2%, tetapi telah mencapai 60% dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 215 juta jiwa. Hal ini diakibatkan oleh ketidakmampuan mengakses sumber-sumber permodalan, juga karena infrastruktur yang juga belum mendukung untuk dimanfaatkan masyarakat memperbaiki kehidupannya. Selain itu juga karena SDM, SDA, sistem, dan juga tidak terlepas dari sosok pemimpin. Faktor-faktor penyebab kemiskinan. Setiap permasalahan timbul pasti karena ada faktor yang mengiringinya, yang menyebabkan timbulnya sebuah permasalahan. Begitu juga dengan masalah kemiskinan yang dihadapi oleh negara Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartono dan Aziz dalam Dandan Hudiana tahun 2009 nomor 28-2009 karena 1. Pendidikan yang terlampau rendah, malas bekerja, keterbatasan sumber alam, terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan modal, dan beban keluarga. Demikian yang Ibu sampaikan tentang kesenjangan dan pertumbuhan serta pendapatan di Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.